video yang dari Google Drive ya. Nah, teman-teman apakah sudah siap untuk belajar? Sudah disiapkan HP-nya, laptopnya, atau sama bukunya? Apakah sudah siap? Kalau yang udah siap, bisa langsung apa? Emot ya. Emot sudah siap atau jempol. Baru nanti kita langsung buka ya. Kalau sudah siap bukunya, laptopnya, HP-nya gitu ya, ataupun HP sama catatannya gitu ya, sudah siap. Saya langsung share screen ya nanti. Oke, Pajar sudah siap, Sipa sudah siap. Oke ya, saya coba share screen dulu. Oke, oke, coba saya coba share screen. Eh, masih. Oke, ini kelihatan nggak Excel saya nih, Alinda? Alinda kelihatan nggak nih Excel saya? Coba, halo, ada suara saya ada? Halo, Ada Ada, kelihatan. Kak. ada ya. Jangan hanya saya aja yang ngomong ya, nanti apa namanya, saya jadi patung ya, ngeliatin kalian patung ya. Interaktif ya, apalagi kan ini kelas pembinaan ya, biar teman-teman juga nanti tidak sesat di jalan ya. Oke, nah di sini ada rumus left ya. Sekarang ln dulu. Kemarin kita sudah membahas concat ya. Nah, kalau yang teman-teman baru join atau yang ini bisa teman-teman langsung nonton videonya yang ada di deskripsi grup ya, baik di YouTube ataupun di link yang kedua ya. Kalau yang concat itu masih link kedua ya. Link yang benar yang kedua karena habis ini kita masuk ke link yang kedua dan ketiga ya, teman-teman. Nah, di sini ada rumus yang namanya itu rumus len, teman-teman. Len itu artinya dia apa? Dia menghitung banyaknya karakter dari sebuah data. Nah, di disclaimer dulu, data itu bukan hanya angka dan huruf ya. Contohnya A, B, ataupun misalnya satu 2 ataupun angka. Nah, ini betul disebut data ya, ataupun karakter. Karena angka itu juga disebut karakter, dan eh, nomor itu juga disebut dengan data ya. Nah, tapi karakter itu dia bukan hanya dua ini aja, tapi seperti contoh ya, gitu ya, atau tanda seru, ini, ini, ini ya, pokoknya yang gini-gini. Ini saya sebutkan aja biar teman-teman terbayang gitu ya. Nah, yang gini ya. Nah, dan seterusnya, titik pun sama, koma pun sama, spasi pun sama. Ini disebutnya karakter, teman-teman. Ya, ini disebutnya karakter. Kenapa disebut karakter? Karena dia apa namanya? Karena dia berbentuk karakter gitu ya. Kayak tanda seru itu disebutnya karakter juga. Bahkan spasi pun disebutnya karakter ya. Jadi data itu juga banyak ya. Jadi len ini dia menghitung banyaknya karakter di sebuah data. Jadi kalau data misalnya nih Alinda spasi, nah spasinya juga itu bakal kehitung. Kenapa? Karena dia karakter tadi ya. Bahkan emot sekalipun itu disebutnya karakter, teman-teman. Sebenarnya misalnya nih saya buat karakter ini ya. Nah, ini disebut karakter ya. Meskipun dia emot, dia tetap disebut karakter ya. Nah, setelah kita memahami definisi itu, ya, nah kita lanjut nih di line menghitung banyaknya karakter dari sebuah data. Nah, contoh di sini saya sudah mempunyai tabel ya atau range yang dimana kita disuruh nih hitung jumlah karakter dari data nama lengkap nih. Nama lengkapnya kan sudah ada nih ya, sini ya. Nah, kita menghitung di sini nih karakternya nih. Berapa jumlah karakter dari nama lengkap ini gitu ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, kita di kolom sel E2 ya, di E2 di sini kita ke formula bar, ketik sama dengan length ya. Nah, kita bisa tab atau klik dua kali ya. Nah, teks ini dia parameternya. Mana sih teks yang kita mau hitung gitu ya karakternya. Nah, kita bisa klik nama lengkap di sini gitu ya. Kita tutup kurung, enter. Maka dia ada 13 karakter Maulana Akbar ini, gitu ya. Nah, kenapa dia 13 kan harusnya 12 ya kalau tidak tanpa spasi. Nah, karena di sini kan ada nih Maulana spasi. Nah, artinya dia si spasinya itu juga kehitung gitu. Nah, kalau kita hapus nih ya, contoh ya, kita hapus, dia jadi 12 ya.
Jadi karena dia tidak ada spasinya, ya, di apa? Dihapus. Nah, tapi nanti juga ada rumus yang di mana dia digabung dengan rumus len. Jadi yang dicari itu hanya jumlah karakternya aja, hurufnya aja gitu, ya, bukan si spasinya. Nanti itu ada rumus tambahan, bukan di rumus len ya, tapi ada gabungan beberapa rumus. Nah, gimana sisa yang bawahnya? Kita copy ke bawah ya, dengan cara kita tarik ke bawah. Nah ya, jadi Kayla Aulia Rosia 18 karakter, apa? Naila Afwala itu 14 karakter, dan Maisa Zahra Alfitria itu 23 karakter. Nah, itu buat rumus lain dulu. Apakah aman? Kalau aman bisa jempol. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke rumus berikutnya. Dari Agnia, Fajar, Lisna, Salwa, Nadia, sama Siva aman. Kalau aman bisa jempol ya. Gimana aman, Agnia? Halo, Agnia, ada suara saya? Belum unmic doh. Coba, untuk Fajar aman ya. Coba dari Salwa, aman Salwa, Nadia. Oh, baru masuk nih mic-nya ya, kayaknya. Oke, sambil nungguin, coba dari... Bentar, Alinda, coba ada nggak suara saya, Alinda? Ada nggak? Ada, Kayaknya patah-patah nih ya, sebentar. Saya coba hotspot dulu. ada. Saya ubah dulu connect-nya. Sebentar, sebentar ya. Saya ganti dulu konektivitas. Coba sebentar ya. Oke, ada nggak Agnia, suara saya Agnia? Ada nggak sekarang? Ada. Nah, gimana, paham? Ada yang mau ditanyain buat rumus len ini? Gimana, aman? Belum, Belum ya apa? aman masih. Aman ya? Belum, ya kalau yang tadi aman. Oke ya. Nah, karena kita akan lanjut nih di berikutnya nih. Ini teman-teman juga perlu mencatat ya. Nah, rumus lain itu apa gitu, tadi parameternya apa gitu ya. Supaya bisa apa namanya? Bisa mengetahui gitu ya para parameternya, karena di Excel itu yang paling pentingnya adalah rumusnya ya, dibanding tabelnya. Teman-teman tabelnya sudah bisa tapi nantinya rumusnya nggak bisa, ya itu juga percuma ya. Kayak ibarat apa ya? Kayak ibarat nasi tapi nggak ada lauknya gitu ya. Nah, itu apa, bakal hampa gitu ya. Nah, selanjutnya setelah tadi ya Agnia paham materi len, kita akan lanjut nih di rumus berikutnya adalah rumus left. Left itu dia mengambil beberapa karakter dari kiri ya. Jadi dari sini ke sini ya arahnya, ke kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Nah, contoh di sini kita lihat, ambil 5 karakter pertama dari data nama lengkap ya. Berarti kan misalnya saya ambil di sini ya karakter kelima, 5 karakter pertama. Gimana rumusnya? Nah, rumusnya ngikut aja, nanti ketinggalan aja rekamannya. Kalau bisa sambil nanya ya, kalau bisa ya. Maksudnya nanti sambil yang ini kan baru masukkan ya, jadi mungkin bisa memperhatikan materi yang ini dulu. Nanti kalau ini bisa sambil apa? Diperhatikan aja ya. Maksudnya sambil nanya kan lebih enak di sini gitu ya. Tapi kalau ada kendala atau apa bisa langsung di apa? Di Google Drive ya ataupun di rekaman nantinya. Cuman kalau bisa kalau ada di saat ini nih, ada pertanyaan nih, langsung ditanyakan saja ya. Oke, oh Nurul Puji, alhamdulillah ya hadir ya. Udah lama nggak hadir ya. Oke, nanti saya tanyalah di akhir ya. Mudah-mudahan hadir sampai terakhir ya. Oke, nah tadi ya rumus left. Nah, kita coba di sini sama dengan left. Nah ya. Nah, di sini ada teks nih, ada teks dan 6 charge ya. Teksnya mana yang kita ingin
kita ingin ambil gitu beberapa karakternya mana. Oh, ini nama lengkap nih. Kita klik ya nama lengkapnya. Nah, titik koma atau koma di sini ada apa namanya? Ada namanya, kok nggak ada sih? Nah, di sini ada yang namanya num charge ya tadi ya. Nah, num charge. Num charge itu dia mengambil berapa karakter gitu ya. Dan ini di sini ada kurung siku ya. Kurung siku itu diartikan sebagai opsional ya. Boleh diisi, boleh enggak. Nah, kalau kita tidak isi, langsung kita tutup kurung ya. Dia defaultnya satu gitu ya. Karena kan opsional tadi ya. Oh, dia akan isinya satu. Ya, kalau tidak diisi si num charge-nya. Nah, gimana kalau kita isi gitu ya si num charge-nya? Nah, berarti kan kita di sini titik koma dulu. Num charge-nya disuruh berapa? Karena kita disuruhnya 5 karakter pertama, maka kita ketik 5 ya. Tutup kurung. Ya. Jadi ini tuh kalau bahasa ininya, bahasa enaknya adalah Excel tolong dong aku mau ngambil 5 karakter dari kata ini gitu ya. Dari sebelah kiri ke kanan gitu ya. Nah, itu simpelnya ya. Nah, kita enter, maka dia hasilnya 5 ya. Maulah doang. Ya. Terus kita copy rumusnya ke bawah. Ya. Jadi Kaya, Naila, dan Mais. Aman nggak kira-kira buat rumus live ini, teman-teman? Kalau bisa, kalau aman bisa apa? Bisa emote, kalau nggak aman bisa ditanyain ya. Oke, Pajar aman. Agnia gimana? Aman Agnia? Aman ya. Oke. Dari siapa nih? Dari Alinda aman Alinda? Aman ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Biar nggak saya aja. Nanti juga ada latihan, jadi teman-teman juga pasti berinteraksi dengan saya ya. Oke, lanjut dulu lagi. Kita di rumus mid. Nah, mid itu dia mengambil beberapa karakter dari tengah. Misalnya 1 sampai 3, 5 sampai 6, 8 sampai 9, ya, dan seterusnya. Nah, begitupun dengan ini nih, mengambil beberapa karakter dari tengah. Ya, mid kan. Middle, tengah. Nah, kita ingin mengambil beberapa karakter nim nih. Bebas ya, nim mau nama pun bebas. Cuman di sini kita kasusnya adalah kita nim. Ya, ambil karakter dari data nim, karakter ke 7 sampai 9. Berarti nanti 7, 8, 9. Berarti ada 3 karakter ya nantinya ya. Nah, gimana caranya? Kita di D8, korpom munabar, kita ketik sama dengan mid. Ya. Nah, di sini ada 3 parameter ya teman-teman. Ada teks, ada start num, ada 6 charge. Nah, di sini ada teks. Teksnya berarti mana yang kita ingin hitung gitu ya. Yang kita ingin hitung berarti kita yang kita ingin ambil gitu beberapa karakternya. Nah, kita klik name-nya atau teks yang kita ingin cari ya. Titik koma. Coba ini ada nggak suara saya? Alinda aman nggak Alinda suara saya? Sekarang aman nggak? Aman nggak? Aman nggak suara saya? Gimana aman Alinda? Alinda. Kayaknya sinyalnya ya, bentar ya. Saya coba ganti dulu. Coba. Kita baca ya. Nah. Halo, ada Agnia suara saya? Halo, ada. Coba tes Ada tes. Kang. Nah, takutnya ini ya. Oke, aman kan? Oke ya. Lanjut ya. Tadi saya agak lihat yang nge-freeze ya. Tadi dari Teh Alinda. Oke ya, kita lanjut dulu lagi. Nah, jadi mid ya, teksnya itu adalah ya kita ingin cari teks mana ya. Karena kita ingin name, maka kita klik name. Bebas ya, nanti mau nama pun bebas ya. Itu sesuai dengan tugas ataupun eh, apa yang disuruh. Nah, setelah itu titik koma start namanya. Kita dimulai dari karakter ke berapa nih? Disuruhnya karakter ke 7. Berarti kita ketik 7. Ya, gitu. Titik koma atau koma, 6 charge-nya. Nah, ini karena di mid itu tidak opsional, berarti harus diisi ya. Karena kalau nggak isi, nanti dia nggak akan jalan rumusnya. Nah, 6 charge itu dia karakter ke berapa? Atau mau ngambil karakter dari karakter 7 itu mengambil berapa karakter? Ya, berarti kan dari 7 dulu kita ambil nih. Kita hitung lagi dulu. 7, 8, 9. Berarti 3 karakter ya.
kita ambil 3, tutup kurung, enter. Maka dia akan ambil 003 ya di sini ya. Nah, kita copy rumusnya ke bawah, tarik ke bawah, maka dia 003 juga ya. Nah, kalau kita ganti, misal nih kita mau karakter kelima gitu ya, sampai misalnya karakter terakhir karena NIM itu sampai 10 ya, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 karakter ya, berarti ya kita ambil dari angka 5 ini, enter, maka dia 0,534 ya. Kita copy rumusnya ke bawah. Nah, itu ya misalnya ya. Paham nggak kira-kira buat rumus mid ini? Kalau aman bisa jempol, kalau tidak aman bisa bertanya ya buat rumus mid ini. Kan Ya gimana? Siapa yang nanya nih? bre aku Oh, Agnia, gimana Teguh. Agnia? Gimana Agnia? Berarti yang kedua ini tuh yang rumus yang angka 6 itu bukan yang kan di sini karakter di kolomnya karakter 7 sampai 9. Nah, Mm-mm. berarti yang ditulis yang keduanya itu yang 6 tuh yang 6 tuh kalau yang tadi 3 ya. Jadi hitungan dari itunya, Ya, betul, betul, betul. hitungan dari 7 ke 9-nya. Betul, Oh, betul. ya. Selisihnya lah ya kalau dibilang Bukan ya. angka 9. Oke, Oh, siap. Oke ya, bagus ya. Oke, konfirmasi mungkin ya kalau ini ya. Nah, kalau udah paham, kita kan ke rumus selanjutnya nih. Nah, habis ini saya kan habis rumus ini empat rumus ini nanti satu-satu latihan ya, biar tergambarkan teman-teman paham materi ini. Nah, selanjutnya kita ada materi rumus right, mengambil beberapa karakter dari kanan, dibalik dari kanan ke kiri. Kalau tadi kan kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri, right ya. Nah, dia contoh nih ambil dari data NIM 5 karakter terakhir. Ya. Nah, caranya kita klik di E8, ke formula bar, ketik sama dengan right. Ya, di sini teksnya mana nih? NIM bebas, mau nama juga bebas. Misalnya saya NIM, gitu ya. Titik koma atau koma. Nah, karena 6 charge-nya sekali lagi, jadi yang opsional tuh ada dua rumus ya teman-teman. Ada left dan right. Dia opsional. Jadi ada kurung siku di sini ya. Dia opsional. Ada kurung siku. Jadi yang namanya kurung siku tuh opsional, boleh diisi, boleh enggak. Tapi kalau dia tidak diisi, kayak tadi satu ya, tuh, dia akan 4. Jadi ngambilnya 4 yang di sini ya. Kan nanti 4, 5, 6, dan 7 kan ya misalnya. Nah, berarti itu kalau tidak diisi. Nah, kalau diisi, misalnya karena kita disuruhnya 5, maka kita klik 5. Tutup kurung, enter. Maka dia 534 ya. Nah, sisanya kita copy rumus ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira aman nggak buat rumus right ini? Paham? Nah, kita coba latihan nih. Nanti teman-teman bisa menjelaskan rumus yang saya jelaskan barusan. Jadi nanti saya ketikkan rumusnya di sini, di Excel-nya. Nanti teman-teman yang memandu saya dari rumus left, mid, dan right. Nah, jadi kalau sudah paham bisa... Kang, maaf mau bertanya. Oh, siapa nih? Wah, bagus Agnia nanya terus ya. Gimana Agnia? Yang 5 itu apa ya tadi? Ah, yang mana? Yang itu yang angka 5 ya. 6 charge ya, 6 charge ya. Dia mengambil berapa karakter dari kiri ke kanan? Dari kanan ke kiri, sorry. Oh, berarti cuma satu aja ya kalau yang ini. Ya, betul. Kan kalau tengah itu kan dia kan yang mid tadi ya. Kalau yang mid tadi itu kan ada teksnya, ada start namanya dimulai dari berapa ya. Kan tadi ya misalnya karakter ke-7, akhirnya kita mengambil berapa 6 charge-nya dari karakter ke-7 gitu ya. Cuma bedanya kalau mid itu dia tidak opsional. Si 6 charge-nya harus diisi. Gitu ya. Aman Agnia, gimana? Iya, sudah. Aman ya. Oke, kalau sudah aman, di sini ada beberapa orangnya, ada 9 orang. Mudah-mudahan bisa ini ya, apa namanya tuh, bisa apa namanya tuh, bisa aktif ya nantinya ya. Nah, saya mau buka dulu Pak ya, yang berisi latihan-latihan soal buat ngitung left min right ini ya. Nah, saya buka dulu. Iya, ntar saya coba. Nah ini, saya coba. Bentar, oke, saya satu dulu. Ntar. Mana? Enable. Nah, sip. Oke. Boleh. Oke, di sini saya mempunyai tabel nih, teman-teman. Di sini ada nama dan NIM. Datanya ya, nama lengkap ya.
Ada Kayla, ada Indri, ada Haifa, ada Hasna, ada Sahro, ada Akbar, ada Hasna, ada Susi, ada Olivia, ada Garpi, ada Nyam-Nyam, dan Whiskas. Ini kebetulan dari mentor Kayla ya, maksudnya saat ujian kemarin, saat ujian Excel dengan saya. Jadi saya mau nekan ini buat sebagai latihan teman-teman. Nah, di sini saya mau ke Adinda dulu, jadi satu-satu ya, ke bawah sesuai urutan yang ada di dom saya ya. Nah, di sini ada banyak karakter. Berarti banyak karakter itu kan tadi LAN ya. Rumus LAN itu dia artinya menghitung eh, banyaknya data ya, ataupun menghitung karakter data ya. Nah, di sini gimana nih caranya nih? Coba Alinda nih buat kita mengetahui nih si Kayla Aulia itu ada berapa karakternya? Ada jumlahnya ada berapa? Nah, gimana caranya? Ya, berarti ditulis dulu rumusnya Cara rumusnya sama gimana? dengan Oke, sama dengan sama dengan len, oke, LAN, oke, tab ya atau klik terus dua kali, yang buka kurung dulu. terus Teksnya yang ya di mana? Di dipencet yang A24 A24 ya. Nah, kalau yang ini kemarin disebutnya apa? Kalau kita sekaligus langsung A24 nya sampai A35 disebutnya apa kemarin? apa? Disebutnya adalah array formula ya. Lupa. Array formula Oh ya. iya, array. Nah, kalau kita tutup kurung kan, dia akan menghasilkan semuanya kan? Iya, tuh. Tuh, jalan kan? Ya, so. Tapi kalau kita Nah, satu, ya udah kan ya sama dengan len. Kita klik yang kayak Eurasia, jangan lupa ditutup 24 kurung ya. Mm-mm. kurung. Enter. Nah, kita copy rumusnya ke bawah. Nah, ini kalau Microsoft Office-nya di bawah 2021 ya, 2019 dan sebagainya ke bawah. Yang kecuali 2021 ke atas itu dia bisa pakai array formula yang tadi ya. Oke, Alinda, terima kasih udah aktif. Lanjut ke Agnia ya. Nah, Agnia di sini kita mau ngambil nih 5 karakter awal dari kiri ke kanan. Pakai rumus apa kira-kira? 5 karakter awal, dari kiri ya. Berarti pakai left. Yang left ya. Oke. Gimana tadi caranya? Leftnya, rumusnya sama dengan Oke, left, betul. Pakai kurung. terus Teksnya yang mana teksnya? eh, Misal saya mau bebas nama kah atau mahasiswa. Bisa aja saya mau nyuruh nama mahasiswa nih, berarti di mana nih? Saya klik mana? diklik? Berarti kita pilih dulu namanya misal A A27. Wih, jauh-jauh, jangan ini. Kita harus sesuai dengan ini. Kecuali kita Oh, mengambil, ya, A24. Oh, betul. A24. Titik koma. Nah, 6 charge-nya, ini kan ada kurung siku. Kurung Oke. siku artinya apa Titik tadi? koma. Kurung siku artinya apa dulu? Op, 6 apa? Opsional 6 ya. shares. 6 Opsional ya. Jadi kalau yang ini, opsional kalau ya. kita kalau kita isi satu jadi, kita nggak isi 6 charge-nya jadi keluarnya satu ya. Tuh, Kak doang kan? Keluarnya satu. Nah, kalau kita mau 5 karakter awal Hmm, berarti 6 charge-nya diisi berapa? 5. 5 ya. Nah, sip. Tutup kurung, enter. Maka kaya ya. Dan kita copy rumusnya ke bawah, tinggal ditarik ya. Nah, ya. Itu ya buat Agnia. Terima kasih. Lanjut dulu ke Pajar nanti lah ya. Coba ke Salwa. Ada Salwa? Coba ada Salwa. Ada hadir, Kang. Oke, sip. Nah, di sini saya pengen 4 karakter dari kanan. Ya, berarti kan dari kanan ke kiri kan. Nah, saya minta nim. Ya, 4 karakternya. Berarti apa rumusnya? Kalau kanan ke kiri. Berarti kalau dari kanan sama dengan Oke. right, Right, betul. Teksnya yang mana? Teksnya tadi saya nyuruh apa tadi? yang nim. Betul. Berarti kurung buka B24 Ya, titik koma. 6 charge-nya tadi apa? 6 charge dia ada kurung sikunya artinya apa? Kurung siku itu. itu opsional. Ya, kalau nggak diisi berarti munculnya berapa karakter? Kalau kita langsung tutup kurung gini. Semuanya berarti. Oh ya, satu. Dia ujungnya aja tuh Oh, 7 iya. kan? 7, Iya. 6 kan? Jadi satu. Oh iya, Betul. yang terakhir. Titik koma. 6 charge-nya kita karena mau ngisi berapa karakter di sini disuruhnya? 4 karakter. 4 karakter ya. Berarti kita ketik 4. Jangan lupa tutup kurung. 4 Antar. huruf Maka dia enter. 4, 5, 6, 7. Ya, tinggal di copy rumus ke bawah. Sip. Ya. Terima kasih buat Salwa. Ada Nadia?
Coba ada Nadia. Hadir, Kang. Kayak di sini ada Hadir. kayak ya kayak di sini ada karakter kedua sampai keempat. Kita ngambil dari NIM. Apa kira-kira rumusnya? Kalau Sama dengan, oke, terus ke kanan bukan, Kang? nggak lihat karakter 2 sampai 4 tuh. Berarti apa? 2 sampai 4. 2 sampai 4 Ya. kiri. Wih, mid tengah ya. Karena dia kan di tengah-tengah. Oh, Mm-mm. Mid. ya. Teksnya yang mana nih teksnya? Hmm, Kan kita disuruhnya NIM nih. ya. Berarti NIM ada di mana datanya? Yang B, yang B. B24 ya. Nah, sip. Titik koma. Iya, B24. Start 6-nya kita dimulai dari karakter ke berapa nih disuruhnya? 2 sampai 4. 2 sampai 4. Berarti mulainya dari 2 kan? 2 titik koma. 6 charge-nya berarti berapa? Dihitung lagi. 2, 3, 4. Berarti diambil 4. berapa? Diambil berapa karakter? Eh, 2, 3, 4. Berarti berapa? 3. 3 ya. Nah, 3. tuh, tutup kurung, enter. Makanya 2, 3, dan 4 ya. Menyatukan ini. Kita copy rumusnya ke bawah. Hmm. Nah, seperti itu ya. Itu buat rumus Smith. Oke, lanjut. Terakhir mungkin... Oh, Mia juga gabung dua device ya. Ya, nanti jagalah. Baru-baru gabung lah ya, kasihan. Coba siapa ya? Yang belum Sipa deh. Sipa, ada Sipa. Ada Kang. Kemarin yang Kongket yang sama T siapa? TK Teh Kailan Kaila. hadir nggak kemarin? Ada ya? Ada Kang. Ini saya sambil ini aja ya sambil aja. Di sini kita menggabungkan nama dan NIM. Pakai apa rumusnya kalau menggabungkan data kemarin? Pakai rumus koncat. Betul, pintar ya. Kita ketik sini di H sama dengan Kongket. Ya, yang ini. Koncat. Nah, teksnya mana teksnya? Nama ada di mana nama? Teksnya Nama di nama di A. A berapa? Di, di sel yang A. A berapa ya? A berapa? 24. Kan ini kolom A. Barisnya baris berapa? 24. Betul. Titik koma, teks keduanya adalah NIM ya. Berarti di NIM B24. B24. Tutup kurung, enter. Kalau saya setelah Kayla Aulia Rosya pengen ada strip, misalnya di strip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ditambahin di mana buat stripnya supaya ada stripnya kemarin? Di ini Kang di antara titik koma Di sini ya. Nah, berarti ya. apa pakai apa kalau karakter kan strip itu kan karakter ya. Berarti pakai apa buat munculinnya? Pakai kutip. Betul, pintar ya. Strip, berarti kan tanda kutip lagi ya, jangan lupa. Nah, habis ini biar si B24-nya merah ataupun dia jadi teks ketiga, berarti lanjutannya apa? Titik koma. Titik Titik koma koma, lagi. titik koma atau koma ya, karena kan setiap parameternya beda. Kita enter, maka dia hasilnya kayak Laulia strip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Copy rumusnya ke bawah. Oke. Alhamdulillah masih ingat ya Sipa ya? Iya Bagus ya. Kang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini buat rumus mid apa left left mid right ya. Dan tadi tambahan konket yang minggu kemarin ya. Termasuk konket pun nanti teman-teman bisa pelajari lagi di apa namanya? Di materi yang ada di apa namanya? Apa namanya buat ini ya. Buat materi konket. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi grup ya. Nah, sebelum itu mungkin saya kasih istirahat dulu 5 menit ya, teman-teman. Buat istirahat dulu, nanti kita masuk ke rumus berikutnya ya. Oke, saya izin istirahat dulu juga.
Oke ya. Karena istirahat sudah cukup dulu. Nah, kita ada 4 rumus terakhir ya. Ada round down, round up, dan round ya. 3 rumus lagi ya. Dan ini pasti penting banget. Oke. Nah, di sini ada, bentar saya buka lagi file yang tadi. Nah, ini ya. Oke. Di sini ada rundown ya, bukan sesi acara ya rundown itu ya. Tapi rundown itu adalah membulatkan desimal ke bawah. Desimal itu artinya apa? Dia yang ada angkanya koma ya. Contoh misalnya 49,1 gitu ya. Atau 49,1. Ini bisa juga disebut ya. Nanti tergantung parameternya teman-teman biasanya. Nah, kalau misalnya dia koma bisa jalan, berarti dia menggunakan koma nanti. Tapi kalau titik, ya, dia bisa jadi error nanti datanya nih. Nanti akan saya coba ya di tabel yang ada di sini. Kita ubah menjadi titik. Dia kan nggak akan jalan nantinya. Cuman di saya koma ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan teman-teman. Kalau misalnya 7,50. Nanti pas di rumusnya nggak jalan, isinya error gitu. Misalnya value apa-apa nanti. Berarti dia menekan koma ya. Tapi kalau koma nggak jalan, berarti menggunakan titik ya. Nanti kita demokan lah ya. Nah, rundown dulu. Di sini melakukan pembulatan desimal ke bawah. Contoh di sini dia ada 77,50 kan. Dia harusnya kan sudah lebih dari 5 kan ya. Kalau secara logika kan gini ya. 1 sampai 4 dia 0 dibulatkan lagi ke angka sebelumnya. Kalau angka 5 sampai 9 dia bertambah 1 kan. Misalnya ini kan sudah 5 kan berarti 78 kan langsung kan kalau kita bulatkan. Tapi karena dia nggak sesuai logika pembulatan, dia eh, melakukan pembulatan desimal ke bawah, dia dipaksa ke bawah. Pasti ini sebuahnya jadi 76, 83, 74, 92, 90, 63 dan seterusnya. Dia pasti dipaksa ke bawah, ya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah sama dengan rundown ya. Di sini ada 2 parameter, ada number dan 6 digit ya. Numbernya mana sih yang number yang berbentuk yang desimal gitu ya nilainya. Nah, kita klik yang 77,50. Titik koma atau koma 6 digit. Nah, 6 digit itu dia di belakang komanya mau berapa angka gitu ya. Nah, nanti saya isi dulu 0 dulu karena pembulatan itu 0 ya, teman-teman. Kita isi 0, tutup kurung, enter. Tuh, maka dia 77 ya. Nggak jadi 78 kan? Dia tetap jadi 77 ya. Kita copy rumusnya ke bawah. Oh, maka yang ini jadi 84, bahkan yang ini ya, yang 75,89 yang harusnya jadi 76, dia tetap jadi 75 karena dia dipaksa ke bawah ya. Itu yang namanya rundown ya. Bukan sesi acara ya sekali lagi ya. Nah, tapi kalau kita misalnya ini kan 0 ya. Si 6 digisnya 0. Tapi kalau kita 6 digisnya 1 gimana, Kang? Nah, dia akan menjadi 78 karena dia naik 1 itu ya. Dia membulatkan 1. Ataupun bentar saya ini dulu coba ya. Nah, ini ya. Nah, saya copy ke bawah. Nah, ini dia 6 digitnya itu dia artinya apa? Di belakang komanya itu dia ada 1 angka gitu. Kan 6 number digit ya, berarti di belakang komanya ada berapa angka? Kan di sini kan 77,5. Dia akan mengambil di belakang komanya 1, bukan 2. Nah, tapi kalau mau 2 gimana? Berarti kita tinggal ubah si 1 ini menjadi 2. Tuh ya. Nah, ini sebenarnya udah disetting sama saya. Tinggal ini kalau teman-teman ini aslinya akan pertama seperti ini. Kalau di rumus aslinya nanti kalau teman-teman coba, nah ini dia menjadi 2. Nah, kalau kita 0 ganti, ya jadi 0 ya. Jadi disesuaikan. Kalau 1 ya, dia akan mengambil 1 ya. Ini kalau defaultnya ya kita kurangi dengan angka 0 ini. Nah, jadi teman-teman aturnya di sini ya. Nah, cuman kalau default nanti teman-teman ini pasti keganti langsung ya. Misalnya 2 gitu ya. Dia akan keganti 2. Jadi menyesuaikan dengan angka di belakang komanya. Nah, nanti teman-teman bisa coba ya secara defaultnya. Karena ini udah jadi file latihan ya teman-teman. Jadi dia defaultnya seperti ini. Intinya di sini nomor digit itu dia di belakang komanya mau ngambil berapa dari koma ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada round up. Ya, round up itu dia melakukan pembulatan desimal ke atas. Jadi ini mah dipaksa ke atas semuanya angkanya. Yang ini jadi 77 jadi 78, yang 85 jadi 84 jadi 85 dan seterusnya. Ya. Gimana caranya di D2 ke sini sama dengan round
up. Ya. Nomornya mana nomornya? Nah, ini kita klik lagi nilainya. Nah, titik komanya kita pembulatan 0 saja ya. 0 saja dulu, tutup kurung, enter. Maka dia jadi 78 ya. Karena dia dibulatkan ke atas, dipaksa. Kita copy ke bawah juga sama ya. Di 85, 76, 92, 65, 60 ya. 68, 99, 64, dan 80 ya. Jadi dia bertambah satu angka. Jadi dia dipaksa ke atas. Bentar ya. Bentar ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, setelah apa namanya run up ya, di sini ada satu lagi namanya round. Nah, round itu dia melakukan pembulatan desimal sesuai logika matematika. Jadi dia tuh sesuai logika matematika yang ada di sini nih. Kalau angka di belakang komanya adalah 1 sampai 4, maka dia dibalikin lagi ke 0 ya. Jadi 77 kalau gini misalnya. Misalnya yang mana ya? Nah, yang satunya misalnya 51,1. Dia bakal balik lagi ke 59 karena dia di belakang komanya adalah 1 sampai 4 kan ya. Nah, kalau misalnya 5 sampai 9, misalnya oke ya, saya mau ini dulu. Teman-teman juga bisa memperhatikan rumusnya dulu ya. Ya, ini sambil ditulis juga pengertiannya. Saya mau menyampaikan dulu ini sebentar. Tes, tes. Ada suara saya? Eh,
Oke, ada suara saya Alinda udah ada? Ada Alinda? Ada, ada. Oke ya, mohon maaf tadi saya harus ke Bandung dulu ya. Karena ini urusan uang ya, aduh, harus memang jadi taruhan ya. Makanya saya stop dulu tadi dikit. Nah, ada satu rumus lagi yang namanya RON. Nah, ini penting banget teman-teman. Nah, saya mau nanya nih ya, pasti di sini saya yakin yang kuliah, ini pasti pernah banget. Apalagi maba 25. Ini saya tanya ke Agnia. Agnia tuh 24 ya? 25 ya, benar nggak sih Agnia? 25 atau 4 sih? 25 ya? 25. Iya, 25. Oke, coba saya tanya, Agnia pernah kegacoan nggak? Saya yakin pernah kegacoan harusnya. Pernah kegacoan nggak? Pernah. Pernah ya. Coba teman-teman searching ya, yang mungkin yang apa, yang pernah kegacoan, ya, yang ada di sini juga barangkali boleh. Silakan teman-teman cari di apa namanya, di Google stroke gacoan gitu. Teman-teman cari di Google stroke gacoan ya. Mana? Bentar, saya ada sih stroke gacoan. Bentar ya, saya lupa nyimpennya ya. Kemarin baru aja ditunjukin ya. Mana ya? Oh itu. Bentar ya, saya ambil dulu ya. Nah, di sini mungkin nggak kelihatan ya teman-teman karena blur. Karena blur nanti teman-teman bisa cek. Nah, di sini tuh teman-teman ada yang namanya rounding. Ini juga udah ini ya, udah pudar ya. Ada namanya rounding. Ya, yang ada -2, -1 gitu ya. Coba teman-teman lihat di struk gacoan ya, atau saya coba bisa share screen ya. Tapi teman-teman juga bisa teman-teman apa? Bisa teman-teman cek juga di Google ya. Ini saya coba cek. Oke ya, coba saya sorry. Saya coba share dulu. Apa? Itu tuh apa namanya itu teh? Struk gacoan, struk gacoan. Nah ini ya teman-teman ya. Ini kelihatan nggak nih yang struk gacoannya di sini? Kelihatan nggak nih? Alina kelihatan nggak nih struk gacoannya? Kelihatan nggak nih? Halo Alinda, ada suara saya? Iya, iya. Ada Oke. kelihatan. Oke ya. Nah, di sini kita lihat misal contoh nih di Mi Gacuan. Nah, ini nggak kelihatan ya. Sebenarnya di bawahnya harusnya kelihatan ya. Coba yang kelihatan mana ya? Nah, ini ya. Coba saya download dulu ya. Saya download dulu. Kelihatan Kang. Oke, siap Nurul. Oke, coba saya apa perbesar dulu ya biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Nah, di sini ada yang namanya rounding ya. Rounding ya. Kelihatan nggak di sini rounding? Kelihatan nggak nih? Kelihatan artinya kelihatan. 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 Nah, di sini ada 147.503. Nah, dia memotong tiganya. Jadi dia bulat. Jadi 147.500. Nah, ini tuh dipakainya apa? Dipakainya round down dan round. Karena kan dia dipaksa ke bawah ya. Jadi dia jadi 147.500 aja, nggak pakai tiganya kan. Nah, begitupun sama di apa namanya? Di bentar. Di yang tadi ya. Nah, sini. Nah, yang di mana rundown itu, ya round itu dia melakukan pembulatan desimal sesuai dengan logika matematika, ya. Cuman biasanya yang tadi di gacuan itu dipakainya antara rundown dan round pastinya. Nggak akan round up, nggak akan mungkin. Kalau round up dia jadinya nanti 150 147.000 ya, ya. 147.504 bukan 503 jadinya. Karena dia naik, ya, gitu. Nah, sekarang kita coba di sini nih. Pembulatan terdekat. Contoh, di sini ada 77,50. Kita ambil dia kalau koma itu biasanya antara satu atau dua ngambilnya. Jadi nggak tiga, misalnya 77,555 nggak akan. Dia batasnya dua untuk pembulatan biasanya. Tapi dia nanti ngikut si angkanya. Kan ada ratusan, gitu ada puluhan nantinya. Nah, contohnya di sini hal dulu sederhana. Nanti pun teman-teman kalau kebayang pasti nantinya kebayang ke depannya. Nah, di sini 1 sampai 4 dia akan nol. Kalau satu ya. Contoh di sini 91,3. Dia pasti bulat ke 91 ya. Karena dia di belakang komanya 3. Nah, kalau misalnya di sini saya ubah misalnya 59,7 gitu ya misalnya. Nah, dia akan menjadi 60 sesuai yang di atas ini. Kenapa? Karena dia sudah lebih dari
5. Maka dia akan bertambah 1. Ya, gitu. Nah, terus di sini ada yang 1 sampai 49. Atau saat 49, kalau komanya 2, ya, atau di belakang komanya itu ada 2, misalnya kayak 50 nih ya, misalnya kayak 63,45 misalnya, nah dia akan tetap 0, atau dia akan balik ke 63. Karena dia, ini di logika matematikanya adalah 1 sampai 49 itu dia 0. Ya, gitu. Nah, sedangkan yang 50 sampai 99 akan dia bertambah 1. Contohnya di 75,89. Karena dia sudah lebih dari 50 ya di belakang komanya, maka dia akan menjadi 76 gitu ya. Nah, kita coba ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Di sini ada Ron ya tadi ya. Nah, di sini ada 50 sampai 99. Dia akan bertambah 1 kan ya yang tadi. Nah, kita coba dulu sama dengan Ron. Nah, sama ya. Parameternya number, kita klik number. Titik koma 6 digitnya kita biasa ya. Di belakang komanya mau ngambil berapa. Tapi kita karena pembulatan, kita 0 dulu aja defaultnya ya. Tutup kurung, enter. Tuh, dia akan 78 ya. Karena dia sudah lebih dari 50. Kalau kita ini jadi 49 gitu ya misalnya, dia akan jadi 77 ya. Karena dia apa? Masih di angka yang ini ya, 1 sampai 49 belakang komanya ya. Nah, terus kita copy rumus ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi yang 8,15 jadi 84, yang 7589 dia menjadi 76, ya yang 64 jadi 64 juga karena dia belum lebih dari 5 ya. Atau dia ini 64,9. Kayak coba apa tuh? Bentar ya. Saya matikan dulu ini. Aduh. Oke, lanjut ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi intinya teman-teman harus tahu yang namanya logika pembulatan. Ya. Karena Excel itu pastinya teman-teman kayak tadi ya kemarinnya kayak tambah kali kurang bagi ya. Itu kan sudah dipelajari kan ya saat di awal kan. Nah, nanti teman-teman juga ini harus mempelajari logika pembulatan. Supaya apa nanti? Nah, hal-hal yang sederhana kayak tadi gacoan ya, itu teman-teman bisa selesaikan kasusnya. Ya, kayak di rounding dia, dipotong dari kan kalau gacuan kan ya dari tadi ya dari harga cashnya apa dari harga si apa namanya tuh si harga barangnya gitu kan ya kita terus tambah dengan pajak kan ya tambah pajak ditambahin dia kan otomatis kan lebih ya lebih misalnya lebih 5 perak atau berapa perak dia kan potong rounding biar dia bulat angkanya kan zaman sekarang kan apalagi angka 2 perak ada nggak saya tanya coba Alinda ada nggak 2 perak 2 perak Nggak ada nggak? ada. Nggak ada kan? 2 perak kan nggak ada kan? Nggak akan mungkin ya. Bahkan 500 juga, 200 perak juga udah jarang pakai kan? 200 perak, apalagi 2 perak. Namanya dia akan membulatkan. Ya. Nah, seperti itu. Itu buat rumus round down, round up, dan round. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita latihan? Ya. Ini yang tadi belum ditunjuk, akan saya tunjuk ya. Jadi harap ini ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke latihan. Coba. Coba kalau yang aman bisa ini ya. Bisa apa? Bisa apa namanya itu? Bisa apa namanya itu? Bisa apa? Eh apa jempolnya ya? Jempolnya ya. Kalau yang udah aman, kalau ada yang mau ditanya bisa ditanyain dulu sambil saya buka file latihannya. Ke siapa ini? Reaction. Siapa reaction itu? Oh, Nurul, gimana Nurul? Ada yang mau ditanyain Nurul? Coba Nurul ada Nurul? Suara saya. Hadir Kang. Gimana ada yang mau ditanyain Nurul? Enggak kan tadi katakan kalau aman jempolnya yaitu jempol namanya tuh reaction gitu. Ya kan di sini kan ada ya di apa? Di di apa? Di chat ya. Di Siap, siap. chat di mana sih? Saya juga lupa ya. Paling itu kan udah nulis rumus. Nah, pas Mhm. udah titik dua tuh itu tuh yang dimasukinnya eh koma keberapanya tuh itu gimana Kang? Oke, ntar saya coba menata di file ya. Nah, yang ini ya, misalnya dia yang belakang Nah, komanya ya, gitu. itu duanya tuh dari mana gitu? Oke, duanya kita mengambil dua karakter dua dua angka. Dan ini sih kan Oh, 77,49 kan ya.
Kalau dia satu, dia satu, dia mengambil 77,4. Kalau dia dua, maka dia akan 77,49 dia tetap ngambil. Oke, berarti kalau nol bulat gitu ya. Ya, nol bulat. Pasti kita coba nih ya, nol. Jangan bulat ya. Karena ini kita tadi ditambahkan angka di belakang komanya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, siap Kang Aman. Oke, nah kalau aman, ntar saya buka dulu ya tadi. Aduh, saya lagi apa namanya lagi buka dulu filenya. Nah ya, bukan. Eh, so, bukan. Mana sih? Sebentar ya, wait. Nah ini, saya coba cari. Eh, sekarang nggak coba. Saya cari dulu di sini. Bulat coba bulat. Nah ini, bulatan nilai ganda, pembulatan nilai kelipatan. Nah, coba contoh di sini ya. Coba kelihatan nggak nih yang pembulatan dengan kelipatan angka tertentu? Coba kelihatan nggak? Mbak Linda kelihatan nggak Linda? Kelihatan. Oke, coba saya di sini terdekat. Oke, ini meskipun kita bentuknya angka ribuan ya, angka ribuan. Oke, nah kita ada di sini. Saya mau nanya dulu, coba Mia ada nggak Mia? Coba, ada Mia? Ada Kang. Tadi hadir di Zoom apa dua device apa gimana? Karena satu ini sama saya tadi. Tadi dua device Dua belum? HP. Dua HP ya. Saya tadi di HP satu, di laptop satu ya. Oke, ini kan ke atas nih. Tadi ke atas itu rumusnya kalau pembulatan desimal ke atas disebutnya apa? Kalau ke atas, Round up. kayak round up. Berarti dia dipaksa ke atas ya. Coba bantu saya supaya saya pengen ngebulatin nih dari harga-harga nama-nama barang kayak Momogi, Mikako, permen, seblak kering, keripik usus, dan sebagainya. Gimana nih supaya dia ke atas? Supaya ini jadi 9.300. Berarti 20 ya. Berarti bisa jadi ke atas lah ya. Intinya jadi ke atas itu gimana kira-kira rumusnya? Eh, sama dengan Oke, round up. round up. Oke. Nomornya mana nomornya? Di saya berapa? Di kolom apa? Sel, sel yang I bukan Kang. J. Kan kita harga nih Oh, harga. J. Iya, J6 J. ya. J6. Titik koma. Kita isi 0. Kenapa 0? Karena dia bulat ya. Iya. Kurung. Enter. Maka dia akan menjadi 9.320 ya. Karena dia nggak naik, nggak turun ya. Oke, coba kita copy ke bawah. Nah, dia kenapa nih nggak naik nih? Karena dia berbentuknya titik, teman-teman. Ya, tadi yang saya sudah bilang. Nah, gimana supaya jalan? Kita ubah ini menjadi koma. Ya, saya ubah dulu jadi koma, misalnya. Sebentar, wait. Nah, gini ya, misalnya. Coba saya ubah dulu, kurangin. Nah, eh, udah coba saya ubah, coba kontrol H, titik, jadi koma. Oke, plus A. Keyword titik, replace by option insert. Oh, ini dia diproteksi ininya. Nah, saya kontrol satu dulu. Nah, coba. Sudah bisa. Kontrol H. Nah. Oh, dia proteksi sheetnya. Coba yang ini deh. Coba saya copy dulu ininya ya. Sorry. Kontrol C, Kontrol N. Nah, ini. Nah, kita coba ya ini jadi koma ya. Coba saya ubah dulu. Nah, ini. Replace data in. Kenapa ya? Coba. Atau saya ubah dulu deh. Coba. Salah satu angkanya deh. Saya ya. Makanya sheetnya dikunci.
Coba 9.003,2 berapa tadi? Oh, 9.003,20. Nah, berarti kita tambahin nolnya dulu. Nah, gitu ya. Nah, tadi ke atas itu tadi gimana round ya? Round up ya. Round up. Nomornya ini titik koma nol, misalnya tutup kurung enter. Nah, maka dia jadi 94.000 ya. Ini kita tambahin ribunya. Tuh, dia jadi menambah 94.000 ya, karena dia menambah yang angka ininya ya. Ya. Nah, oke, makasih buat siapa tadi? Buat Mia ya. Oke, lanjut dulu ke Alinda ya. Nah, kalau ke bawah gimana kalau ke bawah? Rumusnya apa? Sama dengan sama dengan Mm-mm. Namanya run down rundown. Nomornya gimana? yang C C ya, C2 ya. kedua C2 titik koma, nama digitnya berapa? 0 ya misalnya ya. nol. Kurung enter. Maka dia jadi 93 ya, karena dia tetap ke bawah ya. Nah, kita tambahin 0 di sini ya. Nah, dia pembulatannya dia 93. Nah, sekarang satu lagi coba saya ke siapa yang belum ya? Nurul deh, coba belum deh Nurul. Coba Nurul, ada Nurul? Hadir, Kang. Kayak kalau ini kan tadi kan 93 ya. 94 ini kita pengen Ya, sesuai dengan logika matematika atau terdekat. Berarti pakai rumus apa? rumus round, Kang. Oh, Sama oke. dengan round, Mhm. buka kurung, numbernya C2, Oke, titik koma, titik koma, 0. 0 ya atau default. Tutup 0 titik kurung, kurung. betul. Maka dia 93 ya, karena dia lebih dekatnya di ini, karena dia 200. Iya, 200, Dia betul. karena di sini 93,2. Jadi logika matematika itu teman-teman gini ya. Satu sampai kalau angka di belakang komanya itu cuma ngambil satu, misalnya 93,2, berarti 1 sampai 4 itu, saya pakai tanda petik ya. 1 sampai 4 itu dia akan menghasilkan 0 atau balik lagi ke angka sebelumnya. Tapi kalau dia 5 ya sampai 9 atau 10 ya, itu dia akan bertambah satu. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau logikanya satu apa di belakang komanya, di belakang komanya sama dengan satu ya. Kalau di belakang komanya satu ya. Nah, kalau di belakang komanya dua, dia akan terus bertambah intinya. Intinya bertambah 55 aja ya selisihnya, ataupun puluhannya itu 50 biasanya. Nah, contohnya misalnya di sini dari 1 sampai 49 ya. Sorry. Eh sorry. Nah, sorry. Nah, dari satu sorry. Nah, dari 1 sampai 49 dia 0. Jika si apa di belakang komanya kita mengambil 2 ya. Atau si angkanya itu di belakang komanya 2. Nah, kalau mau satu berarti 50 sampai 99. Sebenarnya satu. Ya. Begitupun nanti nih kalau dia mau ngambil 3 kan, contoh di sini kan ya, kita di angkanya 3 ya, di belakang komanya 200 kan. Berarti, nah, berarti gimana nih di belakang komanya? Di belakang komanya ya, saya singkat dulu, 3 itu sama dengan, di belakang koma itu sama dengan 3. Nah, misalnya 1 sampai 100 ya, itu dia 0 ya. Benar nggak sih? 200 ya benar. 93 berarti 1 sampai 300 berarti kan ya. Bentar, 50, 49. Oke, benar. Berarti 1 sampai 100 ya, itu 0 ya. Jadi selisihnya 100. Terus dari 101 sampai seterusnya ya, sampai 99, dia bertambah 1. Nah, ini untuk si digit komanya. Cuman ini jarang dipakai ya. Kalau biasanya udah aja langsung rundown 0 gitu. Jarang, karena jarang kita mengambil berapa ribuan di belakang, itu jarang. Karena yang dianggap itu adalah depannya. Contohnya tadi 147,503 perak gitu ya. 502. Duanya itu nggak dianggap. Kita pengen 147,500 aja. Gitu. Itu yang dianggap
bagi round down atau round atau round up, round down ya. Karena apa? Kalau nggak sesuai dengan logika matematika dia ke bawah ya. Karena kan dia pengen ke bawah. Nah itu ya, itu buat materinya untuk round down, round up dan apa namanya? Land, left, min, right, round down, round up dan round. Nah, bila teman-teman lupa atau mau mempelajarinya lagi, saya coba ini ya. Saya coba ini. Nah, teman-teman, ini bisa teman-teman coba di mana calon grup calon. Nah ya, di sini. Nah, teman-teman bisa dilihat di materi teori praktik yang nomor 3 ya. Nah, nomor 3, yang nomor 2 dulu ya. Nomor 2, di link nomor 2. Nah, ntar saya coba besarin dulu ya, biar terlihat. Nah, di sini ya, oh di sini nggak ada ya. Berarti yang benar ya, yang kedua ya, yang ketiga ya. Kemarin itu yang terminal proper, berarti yang ketiga. Nah, sini ya. Nah, ada tadi ya concave ya, barangkali yang belum belajar ya, ada concave. Ada tiga sih, Pak. Ada concave, left, min, drag ya. Teman-teman bisa tonton di sini videonya. Lalu nanti ada mana? Tadi itu ya concave, land, min, drag ya. Terus ada nih ya, round down, round up, round. Nah, teman-teman bisa pelajari di sini. Nanti pertemuan berikutnya di hari Sabtu yang akan datang, kita akan membahas tentang floor, ceiling, emron, dan dua rumus yang sangat penting, yaitu adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, ini sekali lagi yang saya kemarin sudah bilang. Jadi kita tetap belajarnya kita diulang-ulang ya teman-teman. Jadi nanti pas offline khususnya kita pasti mengulang materi-materi ini. Jadi ini hanya pembinaan saja supaya teman-teman mengikuti kelas dan teman-teman mendapatkan ilmu lah saat libur. Ininya seperti itu. Nah nanti ini bisa teman-teman download dulu atau teman-teman langsung nonton di Google Drive-nya. Nah ataupun kalau teman-teman mau sambil nulis nih, ya mau nulis materinya. Nah teman-teman bisa di materi teori ya. Teori, terus di sini ada materi tambah catatan ya. Nah, sorry. Nah, materi tambah catatan. Nah, di sini ada materi modul MX Excel ya. Nanti saya update juga yang 500 halaman, ini yang 157 halaman ya. Teman-teman nanti bisa mempelajarinya yang lebih kompleks ya, yang 500 halaman itu apa ya, rapi banget lah menurut saya modulnya ya. Nah, contoh yang tadi kita, sorry, mana tadi? Contohnya kita tadi belajar rundown ya. Ini Ctrl F, rundown. Bentar ya. Jadi, nah, ada rundown. Round. Nah, ini ya, bahwa rundown ya digunakan untuk memaksa pembulatan angka desimal menjadi ke bawah. Artinya, walaupun angka desimal di atas 0,5, misalnya 47,6, kalau ini bahasa orang Betawi, Betawi, orang ini ya, orang Jakarta ya, loh kan ya tuh, oke loh. Itu kasih rumus ini, maka akan berubah menjadi 47 ya, yang tadi ya. Nah, itu teman-teman bisa baca lah ya di sini. Dan maka nulis parameternya ya, kayak rundown sama dengan B2 itu apa, titik koma 0 itu apa tadi ya, sampai seterusnya. Nah, setelah itu teman-teman mencoba materi-materi ya yang tadi. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di hari Sabtu ya dengan materi floor, ceiling, emron, VLOOKUP dan HLOOKUP lagi. VLOOKUP dan HLOOKUP ini bakal kepake teman-teman di dunia kerja tuh, pasti dua rumus ini tuh bakal ada di tes ya, di tes apapun. Contohnya misalnya di tes apa, admin kereta api, admin toko, itu pasti bakal kepake. Stok gudang itu bakal kepake rumus dua ini ya. Karena dua rumus ini jantungnya Excel lah kalau bahasa orang awamnya mah ya. Kalau yang rumus-rumus tadi masih apa ya? Masih ringan lah gitu ya. Tapi kalau yang rumus apa? VLOOKUP dan HLOOKUP ini bakal banget kepake lah buat data khususnya. Nah, terus saya mau memberitahu dulu ya sebelum saya mungkin ada sesi tanya jawab dulu ya. Nah, di sini kita akan apa namanya itu akan berkolaborasi ya sesuai yang kemarin saya sudah bilang di wawancara ya, karena ini rata-rata semuanya yang baru-baru ya batch 6 ya. Mungkin T siapa? Teh Nurul mah kan udah lama ya dari batch 1 ya teman-teman. Cuman baru bisa gabung hari ini ya, alhamdulillah juga bisa hadir. Nah, di sini
kita akan membahas sedikit berkaitan tentang yang di wawancara kemarin ya. Nah, saya coba buka dulu. Nah, ini Nah, ini kelihatan nggak nih PDF-nya nih? Nia, kelihatan nggak? Andi ini kelihatan, Andi ini, Alina kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Nah, jadi di sini kita Kelihatan. berkolaborasi nih teman-teman ya antara Komunitas Pengajar Komputer UIN Sundang Gunung Jaman Dulu dan Gen Y, Gen Z United in English Writing. Ya, jadi ini yang ngebuatnya itu adalah mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum ya atau PMH dari Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2022 yang kemarin juga dianugerahi sebagai Adijati Utama dari UIN Bandung ya, dan beliau juga mendapatkan penghargaan kalau tidak salah mendapatkan beasiswa S2 ya. Jadi ini sangat luar biasa kita collab dengan orang yang eh, menjadi adijati utama gitu ya di UIN. Ya, ini logonya ya, logo UIN dan logo Kementerian Komputer dan logo Jinwai. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, ini teman-teman harus memperhatikan ya. Nah, saya nggak akan terlalu baca latar belakang ya. Teman-teman juga harusnya sudah bisa baca nantinya, kan saya subjektornya. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya itu eh, rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang komputer, terus apa ini? Dan bahasa Inggris, dan menulis karya ilmiah secara bersamaan. Nih, saya mau nanya nih, ini kita berkritis ya, meskipun malam hari. Kalau teman-teman fokus, saya harusnya bisa kritis ya. Coba saya mau ke salah satu dulu, coba ke Alinda dulu, coba ya. Nanti ke yang lain juga. Nah, kira-kira nih, bagaimana meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang komputer bahasa Inggris dan menulis karya ilmiah secara bersamaan nih. Berarti tiga-tiganya nih secara bersamaan kira-kira bagaimana menurut kamu sendiri? Ya, dikolaborasikan mungkin. Oke kan ini kan tujuannya kayaknya perhatian rumusan masalahnya. Tapi selain daripada ini ya, ini mah kalau secara individual ya. Kalau secara bersama kan oke ya. Kita kalau dengan komunitas ini itu pasti bisa. Ini kalau kita di komunitas penyiar komputer saja, tapi dengan tiga elemen ini, kira-kira gimana menurut kamu? Gimana ya? Gimana maksudnya? Kan ini kan kita kan tadi kan kalau kan kamu udah jawab ya kalau kolaborasi itu bisa menjadi bisa menjadi solusi kan. Nah ini kan kalau dia berkolaborasi kita dengan Genway. Nah kalau misalnya eh, kita nggak kolaborasi dengan Genway tapi kita pengen meningkatkan ini gimana caranya? Tapi di komunitas kita aja tapi secara bersamaan tiga ini tuh bahasa Inggris, komputer dan karya ilmiah. Hmm. Ya mungkin ditambah lagi pembelajarannya tidak hanya berfokus pada komputer, tapi juga ke Inggris dan juga karya ilmiah. Oke, Bapak ya tuh dari Anina terima kasih. Oke, coba saya mau ini lagi mungkin dari dari angkatan 25 ya, coba bahasa angkatan 24. Coba saya mau ke Salwa coba ya. Ada Salwa suara saya? Salwa. Ada nggak Salwa? Ya, Kak. Nah, coba ya tadi kan kata siapa? Kata Alina seperti itu. Nah, menurut kamu bagaimana meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang komputer dan bahasa Inggris dan menulis karya ilmiah secara bersamaan tapi hanya di pembelajaran komputer aja? Kira-kira menurut kamu seperti apa? Mana Salwa? Nah, Jadi cara menggabungkan pembelajaran antara yang ketiga itu gitu, Kak. ya, ketiga itu tapi di komunitas ini aja gitu. Gimana kira-kira? Oh, berarti di setiap sesinya itu harus ada apa kayak diselipin gitu sebagian-sebagiannya dari Inggrisnya sama ada yang menulis karya ilmiahnya cuman kita lebihnya ke dasar-dasar dulu gitu biar dari awal ini. Oke. Terima kasih ya Salwa ya. Nah, jadi ini kita benar. Cuman kalau dari saya susah teman-teman. Jangankan dulu kita bergabung. Misalnya nih, kita pembelajaran komputer itu ada tiga komponen tadi ya. Ada komputer, bahasa Inggris, dan karya ilmiah. Mungkin kalau teman-temannya satu visi misi dengan saya, gitu ya, bisa. Cuman kalau berbeda visi misi ini yang paling sulit, gitu lah teman-teman. Makanya kenapa kita kolaborasi supaya kita nggak bentrok dengan ya komputer, kelas menulis, bahasa Inggris. Jadi teman-teman fokus di satu fokus itu. Kalau kita satukan tadi, contohnya tadi yang dibilang sama Salwa, misalnya kita bisa bagi-bagi diselipin, saya kira nggak akan fokus. Bener nggak kira-kira Alinda kalau kita seperti itu? Bener nggak? Coba on mic.
Iya, betul. Betul kan? Nah, makanya kita di sini berkolaborasi supaya Pak teman-teman juga bisa merasakan di mana komputernya belajar, bahasa Inggrisnya juga mungkin mau belajar ataupun karya tulis ilmiahnya teman-teman belajar di sini. Ya. Nah, itu saya tanyain aja ya biar kita kritis lah setidaknya teman-teman. Saya pengen tahu lah meskipun malam apakah masih kritis apakah tidak. Ya lumayan lah cukup lah kalau dari saya ya. Nah, di sini ada bagaimana menciptakan sistem pembelajaran yang berkelanjutan melalui mentoring nih. Nah, karena kita berkolaborasi dengan kelas menulis atau Genuine, nah kita ada kelas mentoringnya. Ya, jadi nanti itu teman-teman kasarnya ada siraman kolbu. Siraman kolbu tuh itu bahasa apa ya? Bahasa enaknya ya. Tapi bahasa yang lebih sederhananya lah, mentoring itu teman-teman bisa satu, teman-teman bisa nanyain, oh aku nih kemarin aku belajar materi Word misalnya, aku lupa. Nah, gimana nih? No, mentoring itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan di luar jadwal pembelajaran komputer. Teman-teman bisa pakai ya dengan mentor-mentornya ataupun dengan saya khususnya juga boleh. Terus bagaimana menghasilkan lulusan komunitas yang mampu mengikuti lomba, penelitian, sertifikasi maupun pengabdian masyarakat. Nah, di sini yang saya notice. Jadi, kita itu sebagai mahasiswa, khususnya, saya pengen di komunitas ini teman-teman lulusan dari komunitas ini bukan hanya saja teman-teman belajar, ya, teman-teman mendapatkan relasi, tapi teman-teman juga mendapatkan hasil, gitu kan? Satu, teman-teman bisa mengikuti lomba. Nanti saya akan share di tanggal 27. Jadi nanti teman-teman yang mau ikutan lomba, khususnya di lomba Samsung Innovation Campus, yang dimana lomba tersebut adalah lomba berinovasi tentang teknologi, teman-teman nanti bisa daftar. Ya, biar kita bisa lomba sama-sama. Ya, kalau di pembelajaran komputer, alhamdulillah sudah ada satu kelompok, dan nanti tanggal 27 kita daftar. Nah, teman-teman juga yang mau ikut lomba, silahkan. Nanti kita bagi dengan kelompok yang lainnya ya. Nah, gitu. Ataupun lomba-lomba yang lainnya. Contohnya misalnya lomba Excel. Teman-teman bisa apa ya? Menjadi salah satu delegasi dari pembelajaran komputer. Misalnya, oh Alinda tuh sudah pinter Excel, amin. Ya, sudah pinter Excel. Nah, nanti juga mendelegasikan. Nanti kan dari kita juga selamat dan sukses atau selamat bertanding kepada Alinda, nah, yang sedang lomba misalnya Microsoft Excel di Amerika, amin, gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu. Nah, itu yang saya harapkan di komunitas ini. Bahkan bisa ke internasional bahkan ya. Nah, lalu sertifikasi. Khususnya buat angkatan 24 kayak Nurul, Alinda gitu ya. Siapa lagi yang angkatan 24 ya? Ya, angkatan 24 yang sebentar lagi kita mau ICT. Nah, ini kita persiapkan dari sekarang supaya nanti saat sertifikasi atau saat ujian kita satu tidak mengulang, kedua kita bisa sertifikat internasional, yang kedua bisa kita mengajar di tahun berikutnya. Misalnya nih angkatan 25 tuh siapa nih? Siapa bentar? Agnia gitu ya, Agnia ya. Misalnya Agnia eh misalnya si apa? Alinda tuh dia sudah sertifikasi dan dia tahun depan tuh angkatan Agnia pas semester 5 tuh dia ngajar angkatan Agnia dan itu digaji teman-teman sama UIN. Jadi tenang. Ya, jadi kita tuh lebih banyak gitu ya dari bahkan lulusan komunitas yang baik, mengikuti lomba, penelitian, bahkan sertifikasi bahkan bahkan maupun pengabdian masyarakat. Contoh, Agnia tuh nanti bisa pinter Word, amin, pinter Excel, pinter PowerPoint, amin, dan selanjutnya, makanya yang komputer itu nanti bisa mengabdikan kepada masyarakat, apalagi pas KKN ya, ataupun nanti misalnya di pembelajaran komputer nih, kita open recruitment mentor. Nah, karena teman-teman pengen mencoba, ataupun teman-teman mau coba ngajar, nah itu bisa. Karena ini pengabdian terhadap masyarakat. Masyarakat itu juga bukan masyarakat kayak warga ya, tapi bagaimana masyarakat, eh, apa ya, sesama warga universitas ya ataupun di UIN. Ya misalnya kita di komunitas dulu lah ya. Kita di komunitas dulu pengabdiannya baru kita nanti ke yang lain, ke fakultas, ke jurusan ataupun ke yang lainnya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana memperkuat budaya belajar dan kolaborasi antar mahasiswa UIN Bandung. Nih, kita bertanya nih, kenapa kita harus memperkuat budaya belajar dan kolaborasi? Karena yang paling sulit adalah memperkuat budaya belajar. Ya, karena kita mungkin beda-beda jurusan, beda-beda fakultas, beda-beda karakter atau kultur jurusan, itu mungkin menjadi hambatan. Tapi kita harus memperkuat budaya belajar ini dan kolaborasi supaya pembelajaran yang kita saat ini ya, apalagi pembelajaran komputer dan genuine ini, kita bisa kolaborasi, memperkuat. Makanya ini menjadi rumusan masalah di kita. Nah, ini tujuannya ya, nggak usah dibaca aja. Nah, ini buat pembelajarannya ya, buat di komputer ya tentunya ada pengenalan komputernya nanti, ada hardware dan software,
sistem operasi Windows, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, install ulang komputer, install aplikasi jaringan komputer, dan dasar-dasar ilmu komputer. Ini modul dasarnya ya teman-teman nanti belajar. Bagaimana ini semuanya juga kita akan pelajari. Nah, begitupun di Genoa atau di Gen Z United in English Writing. Yang dimana ini kita belajar grammarnya, kalau kita belajar bahasa Inggris ya grammar, vocabulary, pronunciation ataupun daily conversation. Nah, ini kita belajar kalau teman-teman belajar bahasa Inggris. Jadi kan sesuai yang saya sudah bilang di wawancara. Jadi nanti teman-teman bisa milih mau komputer dan bahasa Inggris atau komputer dengan kelas menulis. Nah, nanti setelah pengumuman keseluruhan, teman-teman untuk mengisi list atau mengisi Google Form yang dimana teman-teman tuh mau milih kelas tambahannya mana, mau kelas menulis atau kelas bahasa Inggris. Nah, begitupun di sini di bahasa Inggrisnya, di apa ya, di kelas menulisnya di sini kita lihat ada academic writing yang mana berarti kita menjadi penulis ya, atau menulis di bidang akademik itu seperti apa ya, atau maksudnya di bidang karya tulis ilmiah seperti makalah, jurnal, artikel. Tapi saya yakin kalau makalah teman-teman harusnya udah bisa. Cuman dilatih lagi makalah, ya, diperkuat lagi. Makalah, jurnal, artikel itu teman-teman harus bisa. Ya, apalagi mudah-mudahan nih yang baru gabung nih, yang baru semester 3 gitu ya. Apalagi apalagi yang maba ya kayak Pajar, mudah-mudahan bisa langsung publish artikel nantinya. Jadi sudah ada portofolio ataupun sudah ada eh, jurnal atau artikel yang sudah dipublish. Jadi sebagai latihan. Karena semakin teman-teman nanti jurnalnya di Sinta 1, bahkan Scopus gitu ya, dan bahkan yang tingkat yang tinggi, itu teman-teman bisa semakin gampang lulus di UIN. Ya, karena semakin tinggi artikelnya itu semakin baik. Nah, termasuk di sini ya. Nah, kita advance-nya ataupun apa yang kita bisa dapat gitu ya. Maksudnya di kelas menulis, yaitu yang pertama adalah kita bisa membawa kelas menulis ini menjadi debat. Karena kalau kita debat tanpa menulis juga saya kira atau tanpa pemikiran itu bakal lumayan. Terus ada academic presentation scientific writing yang dimana di sini kita mempresentasikan apa yang kita tulis. Ya, teman-teman belajar di mana yang teman-teman tulis itu kalau dipresentasikan harus gimana sih bentuknya gitu. Cara mempresentasikannya gimana. Kadang kan kita juga mempresentasikan makalah kan masih lihat makalahnya. Benar nggak sih Agnia? Kalau kita mempresentasikan makalah di kampus gitu ya, masih lihat makalahnya nggak sih? Benar nggak sih? Coba. Bagian. Sebagian kan? Saya kira hampir seluruh mahasiswa pasti melihat ke PPT yang ada di HP, di Canva, ataupun si makalahnya, gitu kan ya. Ataupun ChatGPT-nya bahkan yang dibaca ya. Makanya kita belajar di situ. Bagaimana cara mempresentasikan eh, apa yang kita tulis. Kalau ada makalah, esai, artikel ilmiah, sitasi, ini paling penting. Karena teman-teman, di sini jangan hanya mengkopas dari ChatGPT. Ataupun mungkin teman-teman bisa menggunakan Mendeley. Tapi teman-teman dibaca dulu citasinya. Ataupun misalnya contohnya kita tuh bikin jurnal tentang apa ya? Tentang membuat dodol yang baik misalnya. Nah, citasinya tuh kita harus rapi. Jangan ngasal ngambil jurnal. Makanya nanti kita pelajari lah sama ahlinya ya. Terus ada referensi, nanti kita menggunakan Mendeley gitu kan ya. Dan Sinta. Nah, teman-teman juga mau kan mungkin apa jurnal teman-teman publish ke Sinta gitu gimana caranya. Nah, itu ada caranya, ada Scopus dan public speaking. Itu kalau belajar bahasa Inggris. Nah, outputnya nanti teman-teman bisa ikut English competition, bisa essay competition, atau LKTI, atau ada spek competition, ada debat kompetisi juga. Jadi ini sangat luar biasa ya outputnya yang teman-teman hasilkan dari kita berkolaborasi dan kelas menulis dan bahasa Inggris. Nah, ini buat jadwalnya yang sesuai yang saya ceritakan di wawancara. Jadi kita tuh di setiap Sabtu nanti kita ya kalau udah offline, nah ini kita di setiap jam 10 sampai jam 12 kita komunitas Januari dulu atau kelas menulis dulu. Kita istirahat jam 12 sampai jam 1 sampai jam 3 kita lanjutkan dengan kelas pembelajaran komputer. Dan kita nanti bergabung belajarnya dengan kelas menulis. Jadi kita komputer juga si kelas Januari juga belajar komputer, kita juga kelas komputer belajar di Januari. Baru kita pulang, nanti hari Minggu, dibalik kita pagi jam 10 sampai jam 12, istirahat dulu sejam, dilanjut dengan kelas Januari dari jam 1 sampai jam 3. Nah, jadwal mentoringnya, nanti kita bebas dengan mentornya masing-masing. Yang dimana minimal 1 minggu sekali. Durasinya 1 jam sampai 2 jam. Tergantung mentornya dan teman-temannya. Nah, ini bisa dilaksanakan secara offline maupun online. Cuma mungkin harapan dari kita semua, ini
saya pengennya offline. Kenapa? Supaya teman-teman bisa merasakan dengan mentornya masing-masing. Ya, di sini kita ada review materi, konsultasi tugas, pendampingan proyek, ataupun lomba, terus pengembangan soft skill, dan tentunya siraman kolbu. Jadi kita tetap di pembinaan komputer itu ada siraman kolbunya, supaya kita tahulah mana yang benar, mana yang salah, dan sebagainya. Nah, ini open recruitment ya, yang kemarin saya sudah ceritakan saat diwawancara, yang di mana teman-teman nih melakukan pembinaan ya sampai 1 September, pembukaan kolaborasi tanggal 5 September, jangan lupa persiapan makrab ini buat panitia nanti ya dari 1 Juli sampai September ya. Buat Teh Nurul, ada Teh Nurul, mana Teh Nurul ada, masih ada nggak? Pokoknya tidur. Hadir, hadir, Kang. Nah, mudah-mudahan nanti Teh Nurul bisa jadi MC ya, mewakili komputer Amin, ataupun ini ya. gaskeun. Mudah-mudahan gas kan ya. Oke, Siap, jangan teh Kailan nanti. Kang. Ya, nanti kita lihat jadwal dulu ya. Ya, mudah-mudahan ya kan ini kan udah ada jadwalnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa diatur. Karena ini juga baru masuk kuliah juga kan, artinya belum banyak acara-acara kalau menurut saya. Nah, terus acara makrabnya 12 sampai tanggal 13 nih, teman-teman. Jadi dicatat waktunya. Terus juga nanti teman-teman juga bisa aktif gitu ya saat di makrab. Saya harapkan itu seperti itu. Di acara-acaranya ya khususnya. Terus mulai pembelajaran di tanggal 19, kita mulai offline gitu ya dengan kelas Jinuai. Ini nggak usah. Ini mentor nggak usah. Nah, kemungkinan kita tempat pelaksananya buat pembelajaran itu kita di Masjid Iqomah ya biasanya. Nah, cuman nanti juga kita ada alternatif ya, ada di Aula Fakultas Saintek ataupun di apa namanya? Di apa namanya itu ya? Di Labcom ya, di ruang komputer. Itu alternatifnya. Kalau di hari lain, tapi kalau di hari Sabtu atau Minggu itu pasti kita di Masjid Iqomah biasanya. Ataupun sebenarnya bisa di perpus, cuman karena perpus nggak boleh berisik ya, makanya kita tidak di perpus ya. Nah, tapi ini buat alternatif lokasi, khususnya buat nanti kita dikolaborasi. Jadi nanti ada aula di aula LP2M ya, yang sebelah LC ya, atau Language Center yang depan masjid ya, depan Masjid Iqomah. Nah, ini ada aula LP2M atau di LP2M atau di PTIPD tepatnya. Lalu ada di aula Fakultas Saintek dan aula webinar perpustakaan ya yang dekat psikologi ya. Ataupun nanti di aula-aula fakultas lain ya, mungkin di fakultas Dakom ya mungkin ya, atau di fakultas Sarkum ataupun di fakultas yang lainnya ya. Nah, ini untuk output programnya ya, teman-teman juga eh, harus sudah tahu ya intinya. Nah, mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi ini, kita bisa belajar, bertumbuh, berkarya, dan berkembang bersama. Jadi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita di sini semuanya belajar, ya, dengan slogan yang ada di sini ya, belajar bersama, bertumbuh bersama, berkarya bersama, menginspirasi bersama. Jadi kita di sini saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau nanti teman-teman sudah ada satu kelompoknya, barangkali teman kelompoknya ada yang gak hadir atau berhalangan hadir, itu teman-teman bisa saling mengingatkan ya ataupun apa menginspirasi bersama ya supaya. Nah, ini dari saya ya, founder komunitas penyiar komputer saya sendiri dan founder komunitas Gen Y atau Gen Z United in English Writing dari Teh Anissa Hakim SH ya kalau sekarang karena sudah ada gelarnya ya. Nah, itu buat mungkin sekilas ya buat program kolaborasi. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari Alinda, Agnia, Pajar, Sipa, Mia, Nadia, Salwa, dan Nurul. Untuk kolaborasi ini kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak? Oh, coba Alinda paling mau bisa on cam, on mic ya. Coba ada yang mau ditanya nggak? Atau ada tambahan, Kang? Aku ini ada saran gitu, boleh. Ah, Nurul, gimana Nurul? Aku aman. Aku Gimana aman Nurul? sih, Kang. Gak ada yang mau ditanyain. Cuman paling berarti ini tuh wajib gitu ya. Berarti ya maksudnya yang join komunitas tuh berarti harus mengikuti rangkaian dari Genuine juga. Betul, karena kan kita kolaborasi. Jadi Oke. kan kalau yang saya sudah bilang tadi, kita tuh saling menguntungkan ya. Jadi yang di mana Genuai belajar ke kita, kita juga belajar ke Genuai. Jadi saling menguntungkan. Jadi tidak ada satu pihak manapun yang diuntungkan. Ya, jadi kita juga, kenapa saya apa ya pengen berkolaborasi? Sebenarnya bukan saya, kalau saya itu lebih ke belum apa ya, bukan belum siap ya, masih mengaba-ngaba ya. Karena tapi alhamdulillahnya dari Genuainya sangat mau gitu ya. Karena melihat komunitas pembelajaran komputer
bagus gitu ya secara kelas offline-nya dan sebagainya, mereka tertarik kepada kita untuk berkolaborasi. Bahkan di sini juga ada dua orang ya, ada namanya Jidan, mentor Jidan dan Nia dari Teknik Elektro dan dari Hukum Ekonomi Syariah. Dia juga ikutan Genuai, bahkan ikutan dua ini. Jadi dia luar biasa ya. Udah kolaborasi, ikutan dua ini, wah ini sangat luar biasa ya. Sangat kebetulan sekali. Nah, jadi teman-teman bisa belajar di sini yang dimana semua materi ya, yang baik Genoa ataupun komputer kita belajari. Dan bahkan teman juga bisa menambah relasi yang sangat banyak. Di komputer udah banyak, apalagi ditambah dengan Genoa. Wah, kolaborasi ini menjadi sangat luar biasa nantinya ya. Nah, itu ya mungkin buat tadi buat Nurul. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak dari teman-teman? Khususnya yang baru-baru sih. Ini dan semua juga pada baru semua ya. Coba dari Agnia, ada yang mau ditanya nggak Agnia? Aman nggak? Ada yang mau ditanya nggak atau ada yang ditambahin? Aman, Pak. Aman, oke. Dari Sipa, Nia, aman? Ada yang mau ditanyain? Aman, Aman, Kang. Kang. Aman, meni bareng ya. Nadia, Salwa, aman? Dia sama Salwa aman nggak? Aman, Kang. Meni bareng gitu, opat-opat anak luar biasa. Tadi Sipa sama Mia, Nadia sama Salwa ya. Bagus ya. Ini jadi chemistry berarti ya, sudah terbangun chemistry-nya. Meskipun di online. Mudah-mudahan di offline juga nanti chemistry-nya bagus. Nah, tadi ya, sesuai yang saya sudah bilang, jangan lupa nih, ini yang baru nih, yang baru ya, yang baru, yang masih belum tugasnya, saya mengingatkan kembali ya, apalagi yang baru juga, saya, apa ya, saya kasih ini dulu ya, saya ngingetin aja ya, supaya teman-teman tidak lupa. Sebentar ya, saya buka notes dulu, notes, saya buka dulu sebentar. Hmm, bentar, bentar, saya coba buka dulu. Hmm, mana? Bentar. Nah, ini ya. Oke, coba saya share dulu sebelum kita tutup ya. Saya mengingatkan aja, sambil mungkin saya juga memberikan tugas yang baru ya, bagi yang baru gabung. Nah, sip. Ada nggak nih share screen saya? Coba nih, coba. Alinda ada nggak share screen saya? Nurul ada nggak share screen saya? Ada, Kang. Oke, jadi di sini tugasnya adalah teman-teman, apalagi yang bagi yang belum ya, kayak yang baru tuh mungkin Nurul juga belum ya, nggak apa-apa. Nurul, Mia, Nadia ya, Nadia sebenarnya udah, cuman ya karena ada tugas yang kedua ya, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Sipa dan Sawa khususnya. Nah, bagi yang teman-teman, saya singkat aja ya di sini, saya nggak akan ini materi, saya nggak akan menjadikan tugas aja, ya, saya akan hapus. Nah, teman-teman, semua yang belum mengerjakan tugas khususnya ataupun yang apa yang tidak hadir di kelas kedua saat kelas kedua ya, kalau Alinda kalau nggak salah hadir ya, Alinda Nadia tuh hadir dan Sipa ya kalau nggak salah, cuman banyak yang nggak hadir, makanya saya putuskan tugas videonya adalah coba teman-teman bikin video seperti yang ada di contoh ya, nanti saya kasih kirim lagi. Yang sudah beres itu ada Fajar ya dari pengembangan masyarakat Islam, sama terus dari apa Alivia ya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan Wulan dari atau Wardah dari jurusan BKI. Nah, nanti teman-teman bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, tugasnya adalah coba bikin video. Saya karena ini materi hari ini ya, mungkin lebih teman-teman tuh kesan dan pesan mungkin ya. Pesan dan pesan kelas pertama. Meskipun karena teman-teman apalagi Alinda udah beberapa kali ya. Nah, saya kasih kesempatan aja. Kelas pertama di komunitas. Di komunitas pembelajaran komputer. Sorry. Sorry. Udah kelihatan, saya pindahin dulu lah. Nah, di komunitas pembelajaran komputer. Ya. Dan ajak, apa, promosikan pembelajaran komputer.
Jadi tugasnya ini saja ya bagi yang belum, khususnya Sipa, Salwa, khususnya sih yang belum-belum ya Sipa ya dan kawan-kawannya. Nah, silakan untuk mengerjakan tugas ini. Ya, Mia juga kemarin udah dikasih tahu ya. Jadi coba bikin terkait, khususnya kalau Mia kan yang kemarin hadir kan yang nulis materi ya, berarti tinggal diselesaikan saja tugasnya. Pokoknya yang tugas kemarin diselesaikan. Cuma saya ngingetin yang tugas videonya saja. Ya, teman-teman coba bikin video terkait kesan dan pesan kelas pertama di komunitas penunjang komputer dan promosikan penunjang komputer uploadnya di IG. Nah, nanti formatnya teman-teman bebas ya captionnya, tapi harus ditambahin ini dan teman-teman wajib memperkenalkan diri saat di video. Misalnya, halo nama saya Nenenet dari dari fakultas ini, program studi ini dari komunitas penunjang komputer UIN Bandung. Teman-teman ceritakan eh, pesan dan kesan kelas pertamanya dan promosikan. Dan jangan lupa tag di IG komunitas pembelajaran komputer ya UIN Bandung. Yang belum follow silakan follow. Yang sudah follow alhamdulillah. Dan tag Sahro Rossi 789 ini IG saya ya 789 dan wajib di akun pers. Kenapa? Supaya orang-orang tahu kan kalau di akun saya kan orang-orang kan belum tentu tahu kan ya yang kita informasikan ini supaya teman-teman juga mendapatkan pahala. Harapan saya itu. Jadi teman-teman mengajak, orang lain ada yang gabung, ilmunya dapat, apa ya, teman-teman juga mendapatkan berkah dan pahalanya insya Allah. Nah, deadline tugasnya jangan lupa di hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Ya, jadi ada deadline 3 hari ya, bahkan yang kemarin kurang lebih dari seminggu ya, saya kasih. Kemarin Sabtu ya, saya kasih Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 5 hari ya, kalau yang kemarin yang apalagi ya, berarti kan tugasnya harus bisa selesai. Kalau yang baru apalagi, kalau bisa cepat beres, Alhamdulillah kan berarti kan ya, buat tugas video ini ya. Khususnya buat Teh Nurul juga, mana Teh Nurul ada nggak sih? Buat Teh Nurul juga ya, sama buat tugas ini. Apalagi Teh Nurul kan public speakingnya bagus ya. Benar nggak Teh Nurul? Waduh, amin, amin. Ah, tukang iklan bagus kan ya, kayak yang di grup ya. Nah, nanti buat video ini, pokoknya deadline-nya hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Jadi, saya harapkan tugas-tugasnya selesai, karena tugas video ini menjadi penilaian yang sangat luar biasa dibanding apa ke ngeresum materi. Ngeresum materi itu penilaiannya nomor 2. Izin Kang, Kenapa siapa ini? Oh, Doro, gimana Doro? Kang, eh, Gimana? 22 Juli itu Eh, sekarang kan dua, tanggal 26 ya? 2 Astagfirullahaladzim, saya lupa. Saya ini nggak ngasih tanggal 28, 29 ya. Astagfirullahaladzim. Ini yang kemarin sebenarnya ya. Ada semua sih. Sorry, sorry. Ini yang tugas kemarin, tanggal 29 ya. Karena sampai Rabu aja saya kasih ya. Kan Nuro ya udah ngasih tahu ya. Jadi sampai 29 Juli 2026, ini teman-teman bisa mengerjakan tugasnya ya. Saya harapkan juga kalau ada kendala bisa teman-teman kasih tahu ke saya ya. Kayak kemarin contohnya Nadia memorinya penuh, saya juga maklumi. Ada dari Tesiva jurusan pendidikan biologi yang sedang sakit, saya maklumi. Cuman jangan dibuat-buat memaklumi ya. Ah, si Kang Sarung mah bisa memaklumi ya semua. Jangan seperti itu ya. Karena integritas kita lah ya sebagai mahasiswa UIN. Izin keluar dulu. Oke, siap aman. Sudah itu ya. Nah, itu ya kira-kira dari tugasnya ada yang mau ditanyain dulu, khususnya yang baru-baru nih ya. Kayak Nurul, juga baru ya karena Nurul. Terus Salwa sama Agnia ada yang ditanyain nggak buat tugas ini? Aman tidak buat tugasnya? Ah, gimana Salwa? Aman, aman. Aman, oke. Dari Agnia gimana Agnia? Aman? Mana Agnia? Ada Agnia? Halo? Halo, Agnia. Kan tidur? Kata lah ya nanti ya. Mudah-mudahan paham. Nah, akan saya screenshot juga ya. Biar teman-teman bisa ini. Nah, gitu ya. Nah, ini buat tugas ini saya mengingatkan supaya teman-teman mengerjakannya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi 5 rumus ya. Floor, Selling, Emron, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Jadi ini lumayan ya. Dan nggak akan banyak seperti ini karena kita materinya cuma materi sederhana ya teman-teman. Karena materinya cukup gampang ataupun materinya cukup dipahami ya gitu ya. Karena rumusnya pendek-pendek. Nah, buat minggu depan itu, hari Sabtu nanti tuh, kita materinya lumayan kompleks. Jadi teman-teman bisa lebih semangat lagi ya buat belajarnya. Gitu. Nah, itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan ya buat malam hari ini.
Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf tadi ada beberapa apa ya sedikit kendala ataupun beberapa apa ya kendala ya mungkin dari tadi saya sambil zoom juga ya karena saya di Bendahara Umum Dema FST Fakultas Saintek jadi saya harus membagi waktu dulu sedikit tadi karena apalagi masalah uang ya karena saya sebagai bendahara umumnya saya harus menjelaskan dulu kepada teman-teman saya di Dema supaya tidak ada miskom ya gitu. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmu yang saya berikan tadi, sedikit tadi, bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa apa dijalankan di kehidupan sehari-hari, khususnya di bagian teknologinya. Dan nanti teman-teman akan saya kirim grup Gen Y ya, apa namanya kolaborasi antara Gen Y dan komputer. Nanti teman-teman masuk di sana karena seluruh apa ya kegiatan ataupun seluruh informasi tentang kolaborasi kita ada di grup sana diinformasikannya ya. Itu aja mungkin dari saya. Silakan pada on cam ya sebelum saya tutup untuk kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Dari tadi Alinda sudah bagus ya dokumentasi sudah bagus untuk on cam terus ya. Mudah-mudahan terus apa ya terus konsisten ya. Ini menjadi penilaian juga bagi saya ya di komputer. Oke, yang lainnya Sipa, Nurul, Mia, Nadia ya dari tadi nggak on cam, Salwa. Saya harapkan untuk on cam ya. Oke, saya tungguin ya. Biar teman-teman kelihatan nih kalau apa namanya kalau belajar. Oh ini ada buktinya nih teman-teman on cam gitu ya. Oke, ayo Mia, Nurul, Siva, Nadia, Salwa. Oke, saya mau sambil nanya ya sambil teman-teman nih yang tiga on cam ya. Coba saya mau nanya ke Agnia ya, karena yang baru ya mungkin ya. Apa pesan dan kesan Naila nih selama Naila belajar pertama nih meskipun dengan rumus yang sudah dikasih tadi ya yang mungkin belum dasar gitu ya kasarnya sudah menengah ke atas gitu ya karena memang kita melanjutkan materi gitu ya. Nah kira-kira dari Agnia sendiri gimana sih pesan dan kesannya saat belajar pertama ini? Gimana Agnia? Di sini jaringannya jelek keluar masuk zoomnya. Tapi ini aman coba bisa on mic gak coba? Nah sip coba. Ya, Sip. nah, bisa sekarang. Coba. Ada nggak coba? Pesan-pesan. Sok. Aman sok. Gimana? Eh, Kalau dari saya kesan-kesannya ya karena eh, baru pertama masuk juga Mhm. masih kayak shock juga belum paham nggak belum dari awal belum paham dari awal tapi ya enjoy buat tadi juga beberapa rumusnya aku tulis juga terus ya memahami yang tadi pelajaran itu sih. Apa tadi? Meskipun Ya. masih gak ngerti gitu ini ibu meskipun belum paham juga kan nggak dari awal ya. Mhm. Misal contohnya kayak ini tuh ibunya siapa gitu tapi ya tadi enjoy lah buat eh, memahami pelajaran yang tadi dipelajari gitu tadi juga udah apa ditulis juga rumus-rumusnya gitu. Oke, bagus ya. Nah, berarti teman-teman kuncinya menulis ya. Kita tuh punya satu, bukan anutan ya, satu kata-kata ya di punya komputer itu, yang dimana kita harus apa tahu ya dari opah ya, opah upin ipin. Kalau kalian tahu ya, opah upin ipin, yang dimana secanggih-canggihnya tablet kita perlu buku juga. Jadi jangan sombong nih teman-teman ya. Kalau bisa kita menggunakan buku ya gitu supaya kita sambil nulis gitu ya. Karena nanti juga di akhir saya pengen lihat nih catatan teman-teman gimana nih apakah sesuai dengan saya, apakah teman-teman ya nulis seadanya kan gitu kan ya. Jadi nanti saya lihat. Nah, itu ya mungkin dari Agnia ya. Satu lagi mungkin dari Salwa ya karena juga baru ya kalau yang lain udah mungkin sama Mia karena Mia nanti coba bisa on mic ya. Mudah-mudahan bisa nanti. Coba Salwa, ada nggak Salwa suara saya? Ada nggak Salwa? Ada Kang. Oke, tadi ya seperti yang Agnia Ada gimana? Kang. Oke, gimana pesan dan kesannya tadi? Kalau kesan di kelas pertama, kelas perdana ini buat Salwa itu udah apa ya? Mudah difahami, terus Mhm. juga jadi lebih tahu lagi
tentang rumus-rumus yang sebelumnya emang selalu nggak tahu soalnya ini emang belajar dari nol banget sama juga emang apa belum terlalu menguasai Microsoft Excel gitu. Jadi Hmm, untuk kesannya ya cukup memuaskan gitu, sangat memuaskan. Untuk oke. pesannya paling em, terus semangat lah untuk kita semua. Oke, itu ya motivasi Itu ya. aja paling kan. Bagus, bagus ya, Sal ya. Terima kasih tadi ya. Itu juga menjadi motivasi bagi kita ya. Tetap semangat, konsisten. Malam-malam pun ya sama ya, saya juga ya. Barusan pagi habis rapat langsung datang lagi ke sini. Ya itu menjadikan kita harus tetap produktif ya, dimanapun kita berada. Oke, satu lagi mungkin dari Mia ya. Mia gimana Mia? Halo, ada Mia, suara saya. Ada, Kang. Oke, gimana pesan dan kesannya di materi pertama ini? Dengan materi yang kemarin ya, khususnya ya, kemarin kan ya. Iya, Gimana? untuk pembelajaran hari ini tuh alhamdulillah ya bisa dipahami gitu walaupun tadi tuh sempet eh, telat masuknya Ya, nggak apa-apa, aman, ke aman. sini tuh. Ya, tapi penjelasan dari Akangnya alhamdulillah bisa masuk ke 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 otak, otak aku gitu. ke otak. Sederhana. Ya, Yang ya. awalnya kira rumus-rumus ini tuh susah gitu ternyata bisa dipahami dengan mudah gitu. Oke. Udah Nah, sih, Kak. oke, bagus ya Mia ya. Tadi pagi saya ingin ke sawah ya, motivasi bagi kita semua ya, supaya semangat. Dan jangan lupa tadi ya, saya ingetin kembali, sebelum kita dokumentasi ya, biar ingat. Karena saya pasti harus mengingatkan ini terus pada teman-teman, ya biar nggak lupa. Yang pertama teman-teman belajar mandiri ya, belajar mandiri. Di sana di deskripsi grup kita ada link YouTube ya, link YouTube. Meskipun durasinya ya hampir 2 jam juga ya, tapi teman-teman bisa pelajari ataupun teman-teman nggak mau ribet nih gitu ya nggak mau ribet teman-teman bisa lihat di video di link kedua dan link ketiga ya teman-teman bisa pelajari per rumusnya teman-teman bisa tulis parameternya teman-teman bisa tulis per penjelasannya ya kayak gitu terus jangan lupa juga buat tugas video deadline-nya di hari Rabu ya mudah-mudahan yang kemarin tugas videonya belum selesai saya harapkan selesai karena sudah diberi waktu hampir berapa minggu ya saya kasih harap diselesaikan ya. Tuh. Itu aja dari saya. Mangga buat Nurul lagi, on cam lagi. Sama Nadia ya. Saya mau screenshot nih ya. Oke, Nurul mudah-mudahan hari minggu depan bisa lagi ya. Saya udah lama nggak ketemu Nurul ya. Nadia, ayo Nadia Ya, juga. Kang, lihat jadwal dulu ya. Ya, saya pun sama ya. Jadwal, aja dan sebagainya juga sama ya. Oke ya, saya coba screenshot dulu ya. Gayanya dulu boleh, mau formal dulu, mau kayak Teh Nurul juga boleh tuh ya. Saya screenshot dulu satu. Ada Satu, gaya ini iya. nggak, Kang? Gaya komunitas. Gini, gini. Tahu nggak? Nurul mah kayak nggak tahu Gimana? gaya. Komputer. Apa itu gaya pakai itu? Nggak apa-apa, terserah ya. Iya, So, boleh ya. Saya screenshot dulu. komputer. Saya screenshot dulu ya. Satu, dua, tiga. Tipe jangan kayak ngantuk ya. Aduh ya, ulang lagi ya. Semangat, semangat. Oke ya. Ini agak ke bawahan sih Pak ya. Nadia agak ke bawahan ya. Nanti yang kelihatannya matanya doang ya. Nah, gitu. Bagus ya. Turun lagi. Nanti jadi kayak mana orangnya ya. Gitu ya. Nah, segitu sip. Oke ya. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Oke, ya gitu mungkin dari saya. Terima kasih pada teman yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa kerjain tugasnya. Mungkin buat Nurul nanti jangan dulu keluar. Ada beberapa hal yang saya harus sampaikan. Karena Nurul dari awal ya. Dari awal jadi saya harus ada ujangan dulu dari saya ke Nurul ya. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kasih Waalaikumsalam ya. Nanti warahmatullahi rekaman wabarakatuh. buat ini nanti saya Terima kasih, kirim lagi Kang. di apa deskripsi grup ya. Oke, sama-sama ya. Saya matiin dulu. Stop.